Yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki untuk hadir dalam acara Halal Bihalal pemerintah Kota Samarinda yang dilaksanakan dengan amat sederhana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sabbihi wa man tabi'a ila ihsanun ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati Bapak Dr. Haji Rusmadi, Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Ali Fitri Nur, PLH Sekda Kota Samarinda, teman-teman sahabat para asisten, Kepala OPD, seluruh kepala bagian, teman-teman pejabat di lingkungan pemerintah Kota Samarinda yang tak dapat satu persatu saya sebut tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota TWAP, Ibu Bapak, hadirin undangan yang berbahagia. Sebagai mukadimah dalam sambutan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kita mulai dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua limpahan karunia dan berkat yang kita dapatkan sehingga kita boleh hadir di hari pertama masuk kerja ini setelah kita menikmati libur cukup panjang dalam rangka Idul Fitri 1443 Hijriah, termasuk dan terutama nikmat sehat. Salam dan salawat juga semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabat, kepada para ulama, kepada orang-orang saleh, orang-orang baik, hingga kita semua insyaallah selain mendapatkan berkah, insyaallah juga kita akan mendapatkan syafaat hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini bertajuk Halal Bihalal, sebuah tradisi yang sudah lama berkembang di negara kita. Seusai kita melaksanakan Idul Fitri, halal bihalal ini adalah bersilaturahim, karena memang dalam konteks bahasa bahkan orang Arab sekalipun tidak pernah kita jumpai diksi atau kata halal bihalal. Di Jawa disebut dengan istilah syawalan. Di beberapa tempat dilakukan kegiatan bernama silaturahim Idul Fitri, dan yang populer adalah halal bihalal. Dari sisi terminologi, halal ini berasal dari bahasa Arab hallah atau halal.
Idul Fitri juga secara terminologi berasal dari ayut, artinya kembali ke asal kejadian, dan fitr itu suci yang memenuhi 3 unsur kesucian itu. 1 mengandung baik, 2 benar, dan 3 indah. Itu sebabnya kalau kita Idul Fitri dianjurkan memakai pakaian baru, karena di pakaian baru itu mengandung 3 unsur. Selain baik, benar, dan juga ada keindahannya. Tapi dalam rangka acara kita hari ini, halal bihalal, kita maksudkan agar kita bisa saling memaafkan, merajut kembali irisan-irisan hubungan kita yang pernah terjadi, sehingga insya Allah kembali kepada keadaan semula. Di banyak tempat setelah kita beridul fitri, setiap kita berjumpa dengan orang, maaf lahir batin. Konsep memaafkan Bapak Ibu sekalian itu lahir karena proses, bukan sekedar ucapan maaf lahir batin. Harus muncul dari proses kesadaran, itu yang pertama, bahwa memang saya ingin mengakhiri perselisihan saya dengan si A, si B. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Setelah kita memaafkan, maka kita berharap tidak ada lagi energi negatif yang tersisa. Bahkan kalau kita perhatikan surah Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazi yunfiku misarrai wad darrai wal kazimina wal faiz wal afiina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 2 dari 4 kategori atau karakter dasar bagi orang yang bertakwa. Di 2 potongan terakhir ayat tersebut, wal afiina anin nas, memaafkan di antara manusia. Jadi yang paling baik itu kita memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Karena sesungguhnya korban, katakanlah si A menyakiti si B, menyinggung perasaan si B. Si B sebagai korban itu juga akan jauh lebih dulu hilang rasa bersalahnya, hilang rasa penderitaannya jika ia memaafkan terlebih dahulu. Jadi penderitaan itu bukan cuma orang yang menyakiti, tapi juga orang yang tersakiti juga menderita. Korban pun, penderitaan itu tidak selamanya harus secara physically, tapi secara psikis juga adalah penderitaan. Kita merasa si A itu bersalah sama kita, kita menunggu permintaan maaf dari mereka. Selama menunggu itu proses penderitaan batin ada. Dan hebatnya konsep Islam, mudah-mudahan kita bisa praktekkan semua. Tidak cukup memaafkan. Ayat tadi Quran surah Ali Imran ayat 134 diakhiri dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah kita memaafkan, kita kemudian dianjurkan berbuat baik kepada orang yang pernah kita melakukan kesalahan.
Dan hampir semua agama mengajarkan konsep pemaafan tentang ini. Di Buddha ada konsep ajaran namanya hasama. Dalam bahasa Sanskerta, kalau dalam bahasa Palinya kama. Artinya memaafkan dalam rangka mencapai nirwana. Di dalam agama Hindu ada buayu ya. Itu ada konsep tatwam asih. Bahkan dianjurkan dalam kitab Veda, dalam ajaran agama Hindu, berwikeka. Berwikeka itu adalah salah satu manusia unggulan, itu adalah manusia yang mampu memberi maaf kepada sesamanya. Kalau di Pak Barus dan Pak Joshua, Lukas 23 ayat 34. Pak Andres juga. Kata Yesus Kristus seusai disalib, dia berdoa kepada Tuhan, Bapa, maafkanlah mereka karena apa yang mereka perbuat sesungguhnya mereka tidak tahu. Konsep maaf kesalahan itu, kelapangan hati itu tidak mengikat antar agama. Dia adalah konsep universal kemanusiaan. Jadi kalau saya menyakiti Joshua atau Pak Barus, tetap saya berdosa kepada Tuhan. Bukan karena Pak Barus Kristen atau Ibu Ayu Hindu, lalu kemudian hilang beban dosa itu kepada Tuhan, karena dosanya kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini hikmah pertama yang kita ingin dapatkan, terutama kepada saya, Pak Wawali dan kita semua, agar lingkungan pegawai, pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah kota tidak sekedar mengucapkan maaf lahir batin, tapi siapapun di antara kita yang merasa ada pernah mengiris perasaan teman-teman, maka maafkan, dan tidak cukup berhenti memaafkan, tapi niatkan untuk berbuat baik, membalas kesalahan yang pernah dilakukan teman dengan jalan berbuat baik, sehingga derajat wallahu yuhibbul muhsinin. Itu juga kita jumpai dalam penafsiran. Kalau ada yang pernah baca kitabnya Tafsir Al-Munir, kitab ini dikarang oleh Syekh Mahba Az-Zauli. Ini kitab yang sangat masyhur. Menafsirkan wallahu yuhibbul muhsinin itu, kita dianjurkan untuk membalas kebaikan terhadap orang yang pernah kita berbuat kesalahan. Saudara sekalian, begitu hebat dan dahsyatnya hidup ini kalau tidak punya dendam. Setiap potensi kesalahan bisa terjadi kapan dan bagi siapa saja. Terutama kesalahan yang berkaitan dengan irisan kemanusiaan antar sesama. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya mampu monumen kemanusiaan ini kita bisa wujudkan, monumen pemaafan ini kita bisa wujudkan, maka sungguh, kata Nabi, hadis riwayat Muslim. Kenapa jadi ceramah ini? Ini Nabi yang bilang. Apa kata Nabi? Man jadallah
abdan. Man zadallah abdan bi afwin illa izan. Tiadalah aku menaruh pada diri seseorang kalau dia afwin, kalau dia memaafkan, tiadalah aku menaruh pada diri seorang yang memaafkan kecuali meninggikan kemuliaannya. Jadi kalau kita mau mulia di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad SAW, akhiri segera semua perselisihan. Syukur-syukur kita bisa meningkatkan dengan membalas kebaikan terhadap orang yang pernah kita anggap kesalahan. Kepala dinas yang pernah berselisih dengan stafnya, atau stafnya yang pernah merasa sakit hati dengan kepala dinasnya, segera lapangkan dada. Jangan penuhi sampah dalam pikiran kita. Dendam, iri, hasad, itu sampah semua di dalam diri kita. Buang semua, bersihkan sampah itu. Dan mudah-mudahan dengan hari ini kita buka ke lapangan kita untuk saling memaafkan. Karena sebagian orang ada yang menganut apa yang dianut orang kalau minta maaf itu. Ada yang punya karakter kalau orang minta maaf itu seolah-olah merendahkan diri, mengganggu kredibilitas. Orang dia yang salah kok harusnya dia minta maaf. Dan ini secara teori pernah ditulis oleh Nietzsche, seorang pakar seorang filosof, bahwa ada kecenderungan karakter manusia jika meminta maaf seolah-olah itu merendahkan martabatnya. Dan mungkin di antara kita mungkin ada yang pernah memegang prinsip ini. Dia yang salah harusnya yang datang minta maaf. Kalau saya minta maaf, apa kata dunia? Ini juga orang itu bisa saja saya, tidak harus. Bisa saja inilah yang dimaksud tidak mengenali dirinya. Karena memang kalau kita mau mengenali diri, kita harus hancurkan diri kita dulu. Maksudnya ego. Sehingga kita bisa man arafa rabbah faqad arafa man arafa nas faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka pasti ia bisa mengenali Tuhannya. Teman-teman sekalian, inilah yang kita mau lakukan pada hari pertama kita ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa memaafkan. Buang seluruh sampah-sampah di dalam pikiran, tindakan kita ini, sehingga kita bisa bekerja insya Allah secara produktif. Sama sekali tidak ada faedahnya. Seandainya ada faedahnya, silahkan ditabung, disimpan. Dendam tidak ada sama sekali faedahnya dalam hidup. Bahkan coba tanya Dr. Ismet itu, orang yang punya dendam, amarah, itu bisa memicu, ada namanya salah satu nama kolesterol di dalam tubuh, yang berpotensi menimbulkan serangan jantung, kolesterol tinggi, dan lain sebagainya. Karena dendam, setiap ada lewat di depan kita, memuncak amarah kita. Setiap mengingat nama dia, memuncak amarah kita, emosi kita. Oleh sebab itu tidak ada faedahnya. Ayo kita berniat bersama-sama, semoga kita bisa menjadi
hamba-hamba Tuhan yang dengan ikhlas mudah memaafkan sesama sebelum teman-teman handai tolang kita meminta maaf. Bagi teman-teman yang merasa ada kesalahan, hilangkan ego kita. Kita sedang ingin membangun peradaban. Mari kita dengan mudah untuk meminta maaf, sehingga kita bisa saling ikhlas dalam menjalani tugas tanggung jawab kita yang tidak ringan ini selaku pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, semoga spirit Idul Fitri, semangat Idul Fitri, kembali kita memiliki motivasi yang sangat kuat untuk membangun peradaban baru di Kota Samarinda ini. Semoga semangat Idul Fitri selain menstimulasi, membangkitkan, mengungkit semangat kita untuk mengabdi, juga bisa mencapai level pengabdian kita insya Allah bernilai ibadah di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah tidak ada hal yang sia-sia yang akan kita lakukan selama yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang banyak. Bapak Ibu sekalian, tak bosan-bosannya saya mengingatkan, ada 800.000 jiwa warga Samarinda bergantung pada tanggung jawab dan amanah yang kita emban. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pemimpin kalau berhasil melakukan itu dalam konteks iman Islam, jika kita bisa menjadi pemimpin yang seperti itu di organisasi-organisasi kita masing-masing, insya Allah kita termasuk salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari akhir, di akhirat nanti, ketika semua naungan tempat berpegang itu sudah tidak ada. Bisa jadi salat kita tidak mungkin bagus atau tidak bagus-bagus amat. Puasa kita mungkin tidak terlalu bagus-bagus juga, tapi bisa kita menjadi kepala dinas, bisa menjadi sekda, PLH sekda, menjadi kepala bagian, sekretaris, jabatan fungsional, atau apapun yang melekat pada diri kita dan membawa kebaikan kepada sesama manusia, kepada warga Samarinda. Mudah-mudahan ini mengantarkan kita mendapat kemuliaan di sisi Tuhan yang Maha Esa. Hanya itu Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Kota Samarinda mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, tulus dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari hati yang paling terdalam, memohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya selaku wali kota maupun selaku pribadi dan Pak Dr. Haji Rusmadi selaku wakil wali kota maupun selaku pribadi ada goresan-goresan yang tidak perlu, tidak berkenan, ada ucapan, tindakan yang menimbulkan irisan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kita saling memaafkan. Dan semoga kita bisa saling bermanfaat antara satu sama lain. Mudah-mudahan selama pergaulan kita selalu terwujud dan terkandung, tercipta kebaikan di antara kita semua. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan dan dosa yang pernah terjadi di antara kita. Dan Ibu Bapak semua, juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah selalu berusaha untuk bekerja dengan sesungguh-sungguhnya, sekuat-kuatnya bagi loyalitas kita
kepada kota ini, kepada seluruh warga kota Samarinda. Dan saya ucapkan selamat kembali bekerja, melaksanakan seluruh amanah yang akan dan seharusnya kita emban. Semoga kita semua insya Allah dipanjangkan umur, dicukupkan rezeki. Saya ulangi, insya Allah kita saling mendoakan semoga rezeki kita selalu dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Selalu didekatkan dan digerakkan dalam siklus kebaikan, terpelihara dan terselamatkan baik dunia maupun akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini hanya sementara, jangan sia-siakan waktu yang berharga. Berikan yang terbaik, bahagiaku untukmu. Tak akan terganti, kau abadi di hati, warnai hidupku, napas di jiwa.